Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video ini merupakan materi lanjutan dari augmented reality markerless ya. Jadi di mana di sini kita masih menggunakan plan detection atau deteksi bidang datar. Nah, tapi kalau misalnya di video sebelumnya itu kan teman-teman sudah lihat bahwa interaksinya itu sebenarnya menggunakan UI ya di Canvas, yaitu dengan button. Nah, untuk sekarang adalah bagaimana kita bisa berinteraksi dengan objek yang ada di layar kamera tapi tidak menggunakan button. Jadi kita langsung menyentuh di layar. Nah, itu namanya adalah ray casting. Jadi nanti kita akan menggunakan ray casting. Nah, ray casting itu seperti apa? Tapi untuk pertama teman-teman bisa lihat terlebih dahulu demo dari aplikasi atau contoh dari ray casting tersebut. Nah, setelah kita lihat tadi demo dari aplikasi AR-nya, jadi kita bisa lihat ada pohon jeruk, terus nanti kita bisa ngeklik ya si jeruknya gitu. Kita klik jeruk, nanti kita harus milih jeruk yang memang udah matang dan belum gitu. Nah, jadi itu adalah proses ray casting. Jadi kita akan berinteraksi dengan objek tersebut yang ada, jadi objek yang di dunia nyata, tapi memang objek 3D yang ada di dunia nyata. Bagaimana caranya bisa berinteraksi? Nah, tapi tidak menggunakan button. Kalau kemarin kan memang pakai button ya. Nah, jadi secara langsung gitu. Nah, itu adalah namanya ray casting. Jadi kalau misalnya ray casting ini kayak bahwa ini kita kan punya satu screen. Nah, screen ini dan nanti kan ini akan menghadap pada objek nih. Kalau itu kan berarti tadi pohon jeruk. Nah, nanti dia akan nanti si pohon jeruk ini ya, dia kan bentuknya tuh kayak objek nyata lah ya, seperti objek nyata. Nah, nanti dia akan dikonversi workspace-nya ke dalam si screen ini gitu. Jadi nanti vektornya itu akan berubah menjadi vektor screen. Nah, sehingga nanti ketika kita klik di layar, nah ini akan lurusnya itu kemana gitu ya. Nah, itu adalah ray casting. Nah, jadi nanti untuk scriptnya saya akan simpan di description box. Jadi nanti untuk teman-teman silahkan bisa menggunakan script tersebut ya. Nah, kita akan bahas dulu scriptnya seperti apa. Nah, jadi yang pertama sih sebenarnya ini sama saja dengan yang sebelumnya ya. Jadi kita di bagian update ini itu jadi ketika ada bidang datar yang terdeteksi, nanti akan langsung muncul pohon jeruk. Ini sifatnya menggunakan set equals ya. Jadi tidak menggunakan instantiate ya. Kalau misalnya teman-teman pakai instantiate boleh aja, tapi di sini saya menggunakannya adalah set aktifnya dia true atau false gitu. Nah, kemudian di sini ini masih sama seperti yang bidang ruang yang kemarin. Nah, cuma di sini ketika dia sudah update, nah nanti kan ini harus menyentuh ya ray castingnya seperti apa. Nah, nanti di bagian on touch-nya gitu ya. Nah, jadi nanti di sini kita akan meriksa jeruk yang paling dekat itu yang mana. Jadi yang dekat dengan hit dari ray cast-nya kita gitu ya. Nah, nanti baru itu akan diperiksa. Kalau misalnya dia masuk ke dalam array dari jeruk matang, maka harus bagaimana? Nanti kalau dia masuk ke dalam array jeruk mentah, maka harus bagaimana gitu. Nah, nanti kalau misalnya ini sih sebenarnya untuk feedbacknya ya. Jadi nanti dia tuh feedbacknya berapa detik gitu ya, sampai berubah lagi menjadi ini. Karena kan nanti misalnya berhasil dipanen berapa skor, nah kita tambahkan misalnya hitungannya cuma 5. Nanti baru dia otomatis masuk ke sini gitu. Nah, nanti untuk di bagian Unity-nya seperti apa? Ini. Nah, ini sebenarnya masih sama aja. Kalau teman-teman punya dari script
atau project dari yang sebelumnya itu teman-teman bisa masukin ke sini, bisa dikopas saja atau diduplikasi. Nah, ini masih sama di XR Origin-nya ya, ada Airplane Manager di mana plan prefab-nya ini masih dikosongin. Terus ada AR Raycast Manager ya. Nah, nanti ini kita drop dari yang AR Session yang ada di hierarki. Habis itu saya gunakannya AirPoint Cloud Manager. Kalau misalnya teman-teman mau pakai yang image berarti silahkan nanti di plan prefab-nya ya. Tapi saya gunakannya AirPoint Cloud, berarti di sini saya tambahkan. Ini udah ya, di yang sebelumnya sudah disampaikan. Kemudian ada player input, ini masih default input action ya. Nah, tapi ada yang berbeda. Kalau yang kemarin itu kan pakainya yang invoke unity events. Nah, kalau sekarang kita tambahkan send message. Jadi nanti dia akan otomatis ya nge-send message bahwa ada sesuatu yang di-touch di screen-nya gitu ya. Jadi nanti di sini kita pakainya send message karena jadi nanti kita nggak nambahin di advance-nya. Kalau event-nya kita nggak tambahin. Jadi kalau kemarin itu kan invoke event kita nambahin sebuah event ya. Tapi kalau di sini kita nggak nambahin event, jadi dia udah otomatis masuk ke yang bagian yang on touch-nya gitu. Oke. Sorry. Nah, jadi kita tambahannya send message. Habis itu untuk permainan panen jeruknya nanti bakal muncul beberapa game object kan ya. Jadi nanti komponen apa aja yang harus dimasukkan. Manager Raycast-nya di XR Origin. Pohon jeruknya itu adalah pohon. Jadi untuk yang di bagian pohon yang punya saya nih, sebenarnya dia tuh pohon aja, tapi di dalam pohonnya itu ada jeruk-jeruk. Jadi kayak objek pohon dan jeruk ini tuh terpisah gitu ya. Nah, tapi si jeruk-jeruk ini nanti masuk ke dalam sini gitu. Nah, nanti di bagian jeruk matangnya saya masukkan game object yang jeruk matang. Jadi ini nggak di instantiate tapi di set active. Jadi yang awalnya di false kan ya. Nah, nanti baru dia akan di set gitu ya. Kalau misalnya ada plant detection di mana nanti dia akan dimunculkan di sana gitu. Nah, sama juga jeruk mentahnya dia ada 5 juga. Kita ambil dari jeruk ke sini, masukkan. Nah, kemudian ada teks peringatan. Sebenarnya ini kayak semacam feedbacknya aja. Jadi ini oh ini scanning, yang ini nggak boleh dipetik lah, atau ini oh kita berhasil memetik gitu dan sebagainya. Nah, kemudian di sini untuk panen soundboard ini sebenarnya cuma dari segi musik aja ya. Nanti teman-teman silahkan untuk DB eksplorasi aja. Nah, tapi di sini sebenarnya ada yang ditambahkan. Untuk harus di make sure bahwa di event sistemnya, ini event sistemnya itu udah pakai input system UI input module. Jangan pakai yang stand alone karena kita udah pakai yang input new system ya. Jadi kita pakainya input system UI gitu. Nah, habis itu sebenarnya nanti kan biasanya ada di default input action ya, karena kita memang defaultnya itu. Nah, nanti teman-teman silakan double klik nanti di bagian player itu tambahkan, kalau belum ada tambahkan touch, di mana action type-nya itu adalah pass through dan control type-nya adalah vector 2. Nah, nanti di sini di touch itu teman-teman add binding, di mana bindingnya itu position dan pad-nya ya, dia position dan pointer gitu ya, pointer nanti masuk ke position gitu. Nah, itu untuk yang bagian ini. Jadi nanti silahkan untuk lebih di eksplorasi lagi. Sebenarnya mungkin teman-teman bisa kayak semacam ada kuis atau misalnya nyari sebuah benda dan sebagainya gitu ya. Jadi silahkan gunakan raycasting ya. Mungkin itu ya. Oke. Nah, nanti di sini ya. Di sini ini cuma untuk periksa. Nah, nanti dia akan memanggil. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya punya script yang lain itu bisa di bagian on touch. Terus misalnya kan saya pakai sebuah function periksa jeruk. Nah, yang ini ya dipanggil ketika dia ada raycasting. Jadi nanti teman-teman silahkan bisa berinovasi lah di bagian sini gitu ya. Oke, mungkin itu untuk masalah raycasting. Semoga membantu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.